Yang terhormat Ketua Umum Badan Tamirul Masjid At-Taubah, yang saya hormati Ketua Harian dan seluruh jajaran pengurus Badan Tamirul Masjid At-Taubah Lapas kelas 2 Gorontalo, bapak-bapak hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan izin dan kuasanya jualah pada sore hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka ceramah agama. Salawat dan salam mari kita aturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan insya Allah sampai pada kita sekalian umatnya. Bapak-bapak hadirin sekalian yang kami hormati, teristimewa Ibu Ketua Umum, marilah acara pada sore hari ini kita buka dengan melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita ikuti tuntunan ilahi yang akan disampaikan oleh rekan kita Usman Mahmud. Pada rekan dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli
شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian tadi telah kita ikuti bersama tuntunan ilahi yang disampaikan oleh rekan kita Usman Mahmud, dan pada rekan disampaikan terima kasih, dan kita semua mengucapkan selamat datang pada Bapak Ustadz Haris Hako SAG yang kita kenal dengan Ustadz Abang Bentor. Mohon izin kami lanjutkan. Bapak-bapak hadirin sekalian yang kami hormati, teristimewa Ketua Umum Badan Takmirul Masjid. Selanjutnya mari kita ikuti kuliah 7 menit yang akan disampaikan oleh rekan kita Suripto, Ilham Suripto. Dengan hormat pada Pak Ilham, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim thumma latus'alunna yawma idzin anin na'im. Bermegah-megahan telah melelaikan kamu hingga kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak engkau akan mengetahui hasil perbuatanmu. Janganlah begitu, sekali lagi janganlah begitu, kelak engkau akan melihatnya. Engkau akan melihat neraka jahim dengan mata kepalamu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai anak Adam, engkau tidak memiliki harta kecuali apa yang telah engkau makan dan telah engkau habiskan, atau pakaian yang engkau gunakan hingga lapuk, atau hartamu yang engkau sedekahkan hingga habis. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah ikuti bersama kuliah 7 menit yang disampaikan oleh rekan Ilham Suripto dan pada rekan disampaikan terima kasih. Selanjutnya mari kita ikuti bersama ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Bapak Haris Hako SAG. Dengan hormat pada Bapak disilakan. Ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Allahu Akbar. Bapak Ibu, keluarga besar, warga binaan yang dirahmati Allah, yang saya hormati Bapak Haji Faisal Mu'oduto, yang saya hormati Ibu Yulita Gobel, yang saya hormati Bapak Yasin Bahwa, yang saya hormati sahabatku Bapak Risman Taha, yang saya hormati seluruh warga binaan. Kita berdoa dulu semua, insya Allah kita semua menjadi penghuni surga nanti di hari kiamat. Amin. Saya ditelepon oleh Pak Yasin, kemudian atas permintaan Bapak Risman Taha, dan kemudian sepakat pengurus jamaah Masjid At-Taubah pada sore hari ini menghadirkan Ustadz Abang Bentor Naga Hitam. La ilaha may yahdillahu fala mudhillalah. Jadi hidayah itu maka dia Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Jadi hidup ini jangan menganggap kita suci, jangan menganggap kita orang yang baik, karena belum tentu. Bisa jadi penghuni lapas justru mereka yang masuk surga di akhirat. May yahdillah fala mudhillalah.
wa may yudlil fala hadiyalah. Memang kunci hidup ini tujuannya akhirat. Karena ketika manusia hidup, maka pasti satu saat dia tinggalkan dunia ini. Tetapi kita tidak usah berharap sampai umur ratusan tahun, tidak usah. Karena memang berbeda. Umat Nabi, umat di zaman sebelum Nabi beda. Itu umurnya dulu di zaman para Nabi dulu, sebelum Nabi Muhammad, itu umurnya ratusan tahun. Makanya Nabi Adam itu hidup di dunia umurnya 1500 tahun. Nabi Adam. Kalau Nabi Nuh masa dakwahnya saja 900 tahun dia berdakwah dengan kalimat la ilaha illallah. Coba, jadi Nabi Nuh dia mendakwahkan la ilaha illallah itu 900 tahun. Berarti umurnya Nabi Nuh sekitar 1000 tahun. Demikian juga umatnya ratusan tahun. Makanya Nabi Muhammad waktu beliau Isra dan Mi'raj, Nabi itu kan naik di langit pertama. Ketika beliau Nabi Muhammad naik di langit pertama, bertemu dia dengan Nabi dan manusia pertama yang dijadikan oleh Allah di dunia ini, namanya Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu dia di langit pertama. Ketika Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, Nabi ketemu dia di langit pertama. Selesai Nabi Isra dan Mi'raj, sahabat tanya, ya Muhammad, bagaimana besarnya Nabi Adam itu? Nabi Adam itu besarnya gimana? Maka Nabi jawab, aku sampaikan kepada kalian, manusia yang dijadikan oleh Allah dengan kekuasaan Allah itu tingginya Nabi Adam itu, kata Nabi, 60 hasta. 60 hasta itu kalau kita hitung dengan meter, maka dia kurang lebih sekitar 30 meter. Nabi Adam itu 30 meter. Kalau Siti Hawa itu tingginya 28 meter. Makanya kalau orang pernah haji, pernah umroh, maka pasti dia singgah di Jeddah. Jadi kalau orang tanya, apa itu Jeddah Ustaz? Ma huwal Jeddah? Apa itu Jeddah? Jeddah, negeri di mana ketika kita sampai menggunakan pesawat sampai di King Abdul Aziz Saudi Arabia, pas turun itulah Jeddah. Wilayahnya itu namanya Jeddah. Ustaz, apa itu Jeddah? Jeddah itu bahasa Arab. Dia berarti nenek. Kenapa dinamakan wilayah itu nenek? Karena Siti Hawa dikuburkan di wilayah itu. Makanya wilayah itu dinamakan wilayah nenek, pekuburan nenek. Makanya itu dikasih nama Jeddah. Begitu. Setiap orang haji, setiap orang umroh, pasti mereka singgah di Jeddah. Kemudian diperlihatkan kuburan Siti Hawa. Itu kuburan Siti Hawa, itu panjangnya Pak Bu sekitar 28 meter. Baru lebar, Rasulullah bilang gini, lebar Nabi Adam dan Siti Hawa itu kurang lebih sekitar 3,5 meter lebar. Demangada. Jadi makanya Bapak Ibu, kemudian sahabat bertanya kepada Nabi, ya Muhammad, mereka punya umur ratusan tahun, bahkan ada yang ribuan tahun. Bagaimana dengan umatmu ya Rasul? Jawaban Nabi,
kalau umatku, kata Nabi Muhammad, sittina wa sab'ina. Jadi Nabi bilang, kita orang umatnya ini rata-rata akan meninggal itu dalam usia 60 atau 70. 60 atau 70. Sittina wa sab'ina. Jadi kalau ada yang ada duduk ini semua dekat 70, ma didemui helma menjoku ati. Ya, begitu lah mau doa, insya Allah masih umur panjang. Amin. Umur juga ini rahasia Allah. Ada juga yang lewat 70. Makanya kata Nabi ada. Kalau kalian sahabatku bertanya, apakah ada umatku yang lewat 70? Kata Nabi ada, tapi jumlahnya sedikit. Makanya ada yang bakal umurnya 80-an, pasti ada. Ada yang pasti umurnya 90-an. Makanya saya pernah dakwah di Biluhu, Batu Da'a Pantai, yaitu yang meninggal umurnya 115 tahun. Nenek. Dia waktu masih hidup, dia tetangga tanya, nenek, jawab mak ini patal malaikat itu nenek dia tetangga tanya, baru dia nenek bilang, kenapa ngoni bilang begitu? Tinggal semua ini dari Allah. Baru dia tetangga bilang, putih masa 100 lebih di perhinjaku. La ilaha. Maka jawabannya, la taharraka jarratan illa biidznillah. Tidak akan pernah bergerak sebiji jarah pun yang ada di atas dunia ini melainkan atas izin dan kuasa Allah. Bapak Ibu berada di sini itu juga karena izin Allah. La taharraka jarratan illa biidznillah. Bapak Ibu jamaah sekalian, petarung itu akhirat. Jadi petarung bukan dunia. Dunia ini sementara, yang kekal akhirat. Cobalah kita orang mau hidup di sini berapa tahun? 60 70. Tapi kalau kita masuk surga di akhirat, mana itu yang dulu membenci kita? Mana dulu itu orang yang pernah menghina kita? Mana itu orang yang pernah pandang enteng kita? Mana? Akhirat. Makanya di lapas ini terus terang, saya bukan membanggakan lapas kota ya, bukan. Saya dari dulu sudah lama banyak kali dakwah di sini. Di sini kan programnya baca Quran. Coba di sini ada puasa sunnah. Di sini ada ta'lim. Di sini ada kegiatan keagamaan sama dengan pondok pesantren. Alhamdulillah. Makanya sering saya bilang, mungkin Allah masukkan kita di sini, Allah rencanakan kita bakal menjadi penghuni surga. Ya, al-insanu bitafkir, wallahu bitabdir. Makanya hidup ini, kenapa kita masuk lapas? Maka ketika anak saya dulu, jadi anak saya masuk di sini lalu, ya, jadi anak saya masuk di sini, baru dia menangis, tidak mau mati, tidak usah menangis, kan dia masih lagi, baru lulus SMA, baru dapat tabrak orang, baru diputuskan pengadilan, baru dia datang pas saya, papa, baru bagaimana? Baru. Baru membaca apa? Saya bilang pada dia, Nunu, itu lapas bukan tempat yang jelek. Bisa jadi kau masuk ke dalam, kau bakal menjadi orang mulia. La ilaha. Maka saya bilang pada dia, Bismillah. Bahwa saya anak ini tidak pemakan nasi. Jadi bawa bubur terus bubur. Baru saya bilang pada dia, apa dia beda nasi dan bubur? Bahwa dia bilang apa rasa tidak anu di leher. Maka akhirnya tiap hari saya datang mengantar bubur. Setiap hari. Pokoknya saya baru-baru dia suka luar hati.
Artinya apa? Tempat ini adalah tempat mulia. Apalagi saya bilang di sini 5 waktu. Coba Bapak Ibu, saya yakin dan percaya kalau kita di luar belum tentu kita bisa 5 waktu. Belum tentu Pak Bu. Kita kalau di luar belum tentu. Tapi kita di sini 5 waktu terjaga. Kemudian banyak orang yang sholat tahajud. La ilaha. Makanya biasanya kata Nabi, ada orang di akhirat, ada orang di akhirat. Jadi mereka ini sudah dikumpul semua, termasuk kita yang duduk ini akan berkumpul di sana semua. Jadi semua orang yang pernah hidup akan berkumpul semua. Kemudian Allah bilang, hai manusia, ta'ali, tafaddal udkhulul jannatah wala hisabah. Jadi Allah akan panggil orang yang masuk surga, kemudian mereka tidak dihisap lagi oleh Allah. Tidak dihisap. Siapa mereka? Yang pertama kata Nabi, orang yang kuat bangun tengah malam tahajud. Jadi kalau ada di antara kita Bapak Ibu yang kuat tahajud malam, maka dia di akhirat itu dipanggil Allah. Sini kamu masuk saja surga, tidak usah kamu dihisap. Tidak usah kau lewat ini timbangan, tidak usah kau lewat pemeriksaan, tidak ada. Kamu langsung masuk surga karena kamu ahli tahajud. Ya, kita doakan semua kita ini bakal menjadi orang ahli tahajud. Bangun tengah malam. Jadi ada orang yang bangun tengah malam membakincing, melontihi. Baru habis melontihi mau tidur ulang. Pilih makhluk rumah. La ilaha. Yang kedua, orang yang dalam kesibukan. Jadi orang masuk surga ini tidak dihisap. Orang yang dalam kesibukan. Jadi dia kesibukan ini di dunia, tapi tidak pernah melalaikan dia dari 5 waktu. Walaupun dia sibuk sekali, tapi 5 waktunya selalu dia jaga. Maka ini golongan masuk surga tanpa dihisap. Coba, kalau ada orang yang sibuk sekali di dunia, kemudian 5 waktu tidak pernah dia tinggalkan, dia jaga terus, maka dia dipanggil oleh Allah sebagai penghormatan di akhirat, dan dia masuk surga tidak dihisap. Nah, yang ketiga siapa? Yang ketiga, orang yang paling miskin, orang yang paling susah. Walaupun dia susah, walaupun dia miskin, tapi sholatnya 5 waktu tidak pernah putus. Nah, ini juga akan dihormati oleh Allah di akhirat. Ada saya lihat orang miskin baru tidak pernah sampaian, baru apa yang mau ambil panganain. La ilaha. So miskin baru tidak mau sholat. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, dunia ini singkat. Dunia ini singkat. Makanya apa yang boleh kita orang bawa mati, apa yang boleh kita orang bawa menghadap Allah, 2 yang jangan putus. Hablum minallah wa hablum minan. Sudah itulah. Bagaimana hubungan kita dengan Allah baik, hubungan kita dengan manusia juga baik. Kalau perkara sholat itu dia pasti tidak lari. Di sini pasti saya tahu ada berbagai macam golongan, pasti ada. Di luar apalagi bicara NU Muhammadiyah, ini kan golongan. Maka Bapak Ibu jangan terpengaruh dengan golongan. Walaupun dia NU, walaupun dia Muhammadiyah, tapi putus keluarga jangan putus. Tidak usah. Karena golongan itu tidak akan membuat kita masuk surga. Tidak. Justru yang membuat kita masuk surga, walaupun kita ini biasa-biasa, tetapi kita orang baik, kemudian sholat kita baik, dia yang paling unggul di akhirat.
ketika dia mempertahankan NU, ketika dia mempertahankan Muhammadiyah mati-matian, akhirnya putus dengan orang lain. Nggak, karena mungkin tidak satu organisasi dengan dirinya, akhirnya putus. Oh ngana bukan Muhammadiyah, oh ngana bukan NU. Salah. Golongan ini adalah golongan yang menganggap dirinya suci. Padahal walakin yang duru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat yang pertama itu bukan amal, hati. Nanti sesudah hati baru amal. Allahu Akbar. Ada ini Allahu Akbar. Ada macam-macam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada yang bertanya pas saya, Ustaz, mana yang paling betul? Bila minta boleh dampul walau. Tidak ada, benar semua ini. Tidak ada yang salah, tidak ada yang salah. Yang penting sholat. Kuncinya sholat. Jadi jangan megayamu, bukan ngana pegaya ini pagi ini. Bukan, yang Allah lihat itu hatimu. Jadi silakan Bapak Ibu, saya pernah orang tanya, Ustaz NU atau Muhammadiyah? Saya jawab, saya tidak tahu. Saya tidak tahu, karena memang saya punya papa, dia masih turunan Muhammadiyah. Kalau saya punya mama NU, memang NU. Makanya saya di tengah-tengah. Ketemu NU jadi NU, ketemu Muhammadiyah jadi Muhammadiyah. Alhamdulillah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Jadi siapa yang saling hormat menghormati, mulia memuliakan di dunia ini, maka Allah akan menurunkan rahmat buat mereka. Bukan orang yang sok suci, enggak. Bukan orang yang karena Muhammadiyah keras, bukan. Karena NU keras, bukan. Makanya lalu, kalau saya ini biasa bawa rombongan umroh, saya memang biasa bawa rombongan umroh. Lalu kemudian sertifikat saya ambil itu di Turki. Saya kebetulan sudah dilantik oleh wali kota jadi lurah di kelurahan Huwangobotu. Jadi malaliti ayah bercete bentor. Alhamdulillah. Nah, karena saya lurah, maka saya harus pamit kepada Pak Wali. Assalamualaikum Pak Wali, boleh saya minta izin Pak Wali? Kemana Ustadz? Kemana ayah? Kemana? Saya mau ambil sertifikat di Turki. Hah? Di Turki? Ya, so tidak ada tanpa lain yang kanan pikiran. Mak boleh di Turki, iya Pak Wali. Di situ tempatnya pengambilan sertifikat asli sebagai tour leader, tour guide dan mutawif haji dan umroh. Oh, maka Pak Wali bilang Bismillah. Maka saya berangkat ke Turki. Setelah ikut ujian, maka sesudah itu saya ambil 3 ijazah. Jadi tour leader, tour guide, kemudian mutawif. Itu yang saya bawa pulang ke Gorontalo. Akhirnya saya jadi tour leader, jadi mutawif Gorontalo. Biasa berangkatkan rombongan ke Mekah. Jadi memang ratusan rombongan saya bawa ke Mekah. Ya, makanya Bapak Ibu lalu kami cuma kan Gorontalo ini lain. Gorontalo itu kalau mau pergi di Mekah ada saja orang bikin di sana. Memang Gorontalo ti ulah baraba weo. Tapi gaga. La ilaha. Jadi kita orang ini sampai di Mekah. Baru sedudu di muka Ka'bah, artinya yang pimpin ini orang Heledulaan Tikaheni memang baru dia kasih kode saya, Ustaz mau bajikir dulu orang di sini, mau bajikir.
Saya kira bahwa subhanallah ini macam orang subhanallah, subhanallah. Saya kira begitu. Ternyata bukan. Memang Gorontalo asli dia kasih pas. Memang pokoknya. Nah. Nah. memang asli. Bukan main. Saya deh, Bo. Pilih mah ada yang mau jadi ini. Karena orang Arab tidak tahu ini. Saya dulu di pondok pesantren Al Khairat. Jadi Ustadz Bentor ini jebolan pondok pesantren Al Khairat. Jadi saya dari kecil orang tua saya bawa ke pesantren. Makanya saya sekolah di situ. Yang mendirikan itu Habaib, turunan cucu Nabi Muhammad yang ke-35. Namanya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Nah, itu yang mendirikan pesantren. Saya sekolah di situ 6 tahun. Nah, kami dulu kalau zikir, jadi kalau ada meninggal di birman sekolah, di birman pesantren, kami zikir, mendoakan orang meninggal, tapi versi Arab. Dalam zikir fa'lam innahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Versi Arab. Tapi Gorontalo punya kan lain. Kalau saya lihat dia tidak salah. Dia tidak salah, dua-dua benar. Cuma kalau saya perhatikan cuma beda di irama. Cuma DP irama yang beda. DP kalimat sama, tetap la ilaha illallah. Dia cuma bedanya kalau Arab la ilaha illallah, la ilaha kan jadi dia cuma beda di irama. Ustadz, apakah zikir itu benar? Benar. Apakah versi Gorontalo benar? Benar. Apakah versi Arab benar? Benar. Apakah versi Muhammadiyah benar? Benar. Mendoakan orang yang meninggal itu silakan berdasarkan versi kita masing-masing. Pakai Muhammadiyah boleh, pakai NU boleh, pakai zikir Arab boleh, pakai zikir Gorontalo boleh. Pada dasarnya yang penting doa. Jadi baru dorang rame-rame dorang ini. Ada dulu bau DP irama sama memang. Saya kan debo, karena dalam hati bilang ada yang mau jadiin. Memang betul, belum lama kita orang bajikir, belum lama. So badiri polisi 4 orang. Saya dalam hati bilang mau taputa apa tadi. Ini Arab, polisi Arab itu lain Pak Bu. Kalau saya sudah 15 kali bawa rombongan ke Mekah. Dewi Ustadz Bentor ini sudah 15 kali ke Mekah. Begitu. Jadi saya memang biasa. Jadi saya dengar polisi datang, haji, gum, hancur ini. Ini itu Arabi itu dia kalau mbak hentakannya itu memang coba lihat Arab kalau mbak bicara memang keras dia suara Pak Bu. Ada yang bertanya pas saya, Ustaz, sampai kenapa itu orang Arab DP suara memang keras itu? Saya bilang kekuatan kabuli gitu. La ilaha. Mau lagi nggak mau tanya kekuatan lo kabuli gitu.
Jadi ini polisi datang, haji gum haris min huna. Jadi polisi bilang badiri dari mana kau ni? Antum min ain? Jadi polisi bilang dari mana ini? Mahada. Jadi karena saya dapat dengar polisi marah, maka saya dalam hati bilang dah boleh embebol. Bilang tenang Ustadz, Gorontalo ini. Jadi karena sudah seperti itu, maka saya berdiri. Saya ketemu polisi. Assalamualaikum ya Laskar. Limadha hada? Saya bilang sama polisi, kenapa ini? Kenapa ini komandan? Afwan, saya minta maaf. Antum, mana anta? Saya langsung dia marah. Siapa kamu? Dia bilang, mahada. Baru dia bilang, apa ini? Walau betul pelet-pelet. dia jadi kita orang ini, dia bilang apa ini? Dia bilang sudah kullu jamaah al-haji al-umrah fi datang sini. Jadi polisi bilang itu begini, banyak ini haji dan umroh datang. Nanti ini kita balian begini. Jadi polisi bilang apa ini? Maka saya juga adalah orang yang tidak mau kalau ada orang yang berani seolah menghina ini, saya tidak mau. Saya bilang saya paling tidak suka itu pandang enteng orang, tidak mau saya. Biar ente polisi Arab, saya tidak, karena saya anggap ini zikir. Maka saya bicara, karena saya ini dari dulu selalu menghormati orang. Muhammadiyah saya hormati, NU saya hormati. Tapi jangan bicara orang, jangan bicara orang peamal, jangan, tidak usah. Amal Muhammadiyah itu benar, amal NU itu benar, tahlil benar, semua amal benar. Jadi tidak usah kita orang menyalahkan orang. Jadi karena dia marah-marah, ini polisi marah, saya berdiri. Maka saya bilang, afan ya Laskar, ana amirul umrah. Saya bilang saya ini pimpinan rombongan ini saya. Antum ma'ariful lugatul Arabiyah. Maka polisi tanya saya, tahu bahasa Arab kamu? Arif. Tahu menganak kira bongade. Saya bilang kasar tinggal harap pemboyo tamu Arabi. Ana ariful lugatul Arabiyah. Saya bilang saya tahu bahasa Arab. Oh, jadi kita orang sobat cerita ini dengan polisi. Itikah ini pele-pele ayo terus. ini yang dibawa memang. Dorang santai karena dorang tidak tahu bahasa Arab dong. Ini polisi marah-marah, dorang punya dorang tindis terus. Maka polisi tanya saya. Polisi tanya, ya Amirul Umroh, hai pimpinan rombongan, antum minain. Dia tanya dari mana ngoni? Nahnu min Indonesia. Indonesia fi Gorontalo. Saya bilang kita orang ini Indonesia. Indonesia Gorontalo. Baru dia tanya, mahada. Apa ini? Walau betul pele-pele saya. Komandan tahu tanya apa ini? Saya jawab, hadza az-zikr las. Hadza az-zikr. Saya bilang ini zikir komandan. Idza dzukira ilallah fi Gorontalo kama hadza ahi. Ya, saya bilang ke sana komandan, kami di Gorontalo kalau lupa zikir komandan, pele-pele tayo. Tiga harapumu baik itu amit ya. Saya bilang ke sana, ini versi Gorontalo. Hadza az-zikr, ihtiram ya akhi. Saya bilang tolong hormati kami dari jauh. Karena ini zikir Gorontalo. Maka dia maafkan. Begitulah kalau kita tahu bahasa. Kalau tahu bahasa, maka kita orang yang paling disayangi di luar negeri.
Biasanya begitu. Karena saya tahu bahasa, maka dia langsung peluk. Lalu dia bilang, la ba'asa ahi. Tidak apa. Oh, zikir aja. Zikir. Saya hendak zikir ini. Baru bagaimana bilang apa? Saya bilang pada dia, baru bagaimana bilang apa ini? Zikir ini tapi versi Gorontalo. Maka dia bilang pas saya, la ba'asa. Tidak apa. Fadl. Dia bilang terus saja, terus. Ya, dia bilang, cuma dia kasih tahu pas saya, takallam ilahi fil amami lahman. Cuma nak bilang kesana apa yang di muka ini, itu kaheni itu yang karena yang pimpin ini kaheni. Jadi polisi ada tunjuk dia, takallam ilahi fil amami lahman ahi. Bilang kesana apa yang di muka ini, bilang kesana pampalan. Saya bilang kesana, so tidak boleh mutahan ini. Sama melalui arah situ oleh bertagian. Bos saya bilang ke sana komandan, kasih biasa nanti berhenti sendiri dong. Mudah-mudahan kita semua menjadi penghuni surga. Amin. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, jadi kita mari berdoa, dan doa kita ini mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari bala, dan kemudian kita berdoa mudah-mudahan kita menjadi penghuni surga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Allahumma nawwir qulubana bitaufiq wal hidayah. Allahumma nawwir qulubana bitaufiq wal hidayah. اللهم نور قلوبنا كما نور الأرض بنور شمسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.